Hai, Hi, halo. hi, IPP. So before we start, I would like to welcome all of the participants here or the viewers in our IT Live GCI Java Impactful Talk Series, the fourth series, with me as today moderator. And today saya live bersama tamu kita spesial banget. Tapi sebelum memperkenalkan speaker saya satu ini, tentu semua orang sudah kenal. Tapi saya mau memperkenalkan dulu acara ini. So, acara ini adalah GCI East Java Impactful Talk series yang dirancang untuk agar GCI East Java member itu saling dapat mengenal satu sama lain, baik secara pribadi maupun secara mungkin pekerjaan. Sekaligus dari sini mungkin juga usahanya, sehingga dapat kesempatan untuk mengenalkan GCI East Java juga kepada masyarakat pada umumnya. Nah, kita ada setiap minggunya, setiap hari Rabu dan hari Kamis selama 30 sampai 45 menit saja melalui Instagram Live. Baiklah, berikut tamu spesial kita ini hari ini adalah IPP Ricky Bastian. Dan IPP Ricky Bastian adalah salah satu member terlama di GCI East Java yang menyaksikan perjalanan GCI East Java since beginning. Jadi dari berdiri yang cuma beranggotakan kalau nggak salah belasan orang ya waktu itu. Belasan. Yang dimana per hari ini itu sudah hampir 270 orang membernya. Yes. Adapun IPP Ricky Bastian adalah seorang suami, a good husband, a father, tapi juga as a leader di perusahaannya. Nah, mau saya perkenalkan dulu, IPP Ricky ini pekerjaannya apa aja? IPP Ricky bekerja di beberapa bidang seperti construction, ada building material dan building support, developer, kemudian juga F&B business, ada roti mat. Kemudian juga ada kreatif digital industry dari hasil pivot masa-masa COVID ini, yaitu dari roti mat membuat kangen pasar. Bersama partnernya yang juga ada beberapa dikenal dari GCI East Java juga, seperti PLP, Greta Srijaya, kemudian juga dengan LP, JT. Yes. Ya, Local President, yes. JT, yang baru saja bergabung. Selamat datang, LP JT. Dan yang terakhir ini kalau nggak salah, usaha kangen pasar ini, FC ini diskusinya kalau nggak salah hari Selasa, tapi hari Jumat 2 minggu lalu ini langsung melaunching ya. Ya. Dan itu cuma 4 hari aja ya. Wow, luar biasa. Super sekali. Baik, tanpa menunggu lebih lagi, mari kita mulai Impactful Talk hari ini. So, halo IPP, apa kabar? Halo Anti. Ya, kabarnya sedikit nggak baik ya, karena semua kan harus dari rumah. Tapi ya kita harus semangat semua. Wow, luar biasa. Mantap. So, IPP Ricky, boleh cerita nggak sih? Yes. Join GCI itu apa yang mendorong? Jadi kayak, why you want to join GCI? What is GCI Java? Atau what is GCI? Can you explain more? Bisa dijelasin lebih nggak? Kayak apa itu supaya mungkin yang pengunjung di sini yang lihat ini bisa ngerti GCI itu apa dan kenapa join GCI organisasi? Oke. Kalau in the beginning ya, waktu pertama kali join GCI itu sebenarnya memang bukan yang aku yang ingin ya, bukan saya yang ingin. Tapi karena memang diajak untuk ikut. Jadi nggak ngerti apa itu namanya organisasi, apa itu namanya sebuah community, diajak ikut, asalnya cuma untuk sekedar dapat network, building new scope of friends. Jadi dari yang ngajak pertama kali adalah pas local Presiden Felix, itu pertama kali. Jadi masa mulanya memang nggak ada niatan apa-apa, jadi cuma sekedar ikut, diajak, waktu di acara di Jakarta waktu itu. Jadi pertama kali mulai dari situ. Nah, cuman setelah mulai masuk, kamu mungkin dari awalnya 2015 mulanya masuk sebagai member. 2016 diberi kepercayaan sebagai Secretary General untuk pas ke Presiden Felix. Jadi second in command di GCI Java. Terus SG 2017 Vice President untuk pas ke Presiden Margareta Srijaya. Terus 2018-nya sebagai Executive Vice President dari PLP Ari Wibisono bersama dengan Andri juga gitu, waktu itu. Jadi itu perjalanan karirnya. Terus tahun lalu diberi kepercayaan untuk jadi Local President dari JCI Java. Jadi perjalanan karirnya di JCI seperti itu. Jadi mulai 2015. Dari gitu. 2015. Kalau mungkin untuk jelasin sedikit, what is JCI? Buat teman-teman yang memang belum tahu, JCI adalah Youth Leadership Development Organization yang paling besar di dunia. Awal mulanya waktu ikut, nggak ngerti. Jadi awal mulanya cuma pikir adalah JCI itu cuma sekedar tempat kumpul-kumpul, tempat untuk hangout, tempat untuk sharing-sharing aja gitu kan. Tapi setelah dijalanin, setelah bertahun-tahun dijalanin, baru kelihatan bahwa
JCI is so big. Jadi JCI ada di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 20-an chapter di Indonesia sendiri. Terus di dunia juga ada di 120-an lebih negara. Jadi dari situ bisa kelihatan bahwa JCI ini sangat besar. Nah, di situ mulailah pengen do something about it gitu loh, pengen make impact in JCI. I want to try to make impact. And when we do make impact, itu all the things itu comes back to us again actually. Jadi in terms of knowledge, in terms of personal growth itu saya juga dapat gitu. Bisa bertanya tadi kan why? Why do I join organization? Mungkin juga untuk encourage yang lain ya buat join organization. Itu kita ada satu ya chance untuk kita bernetworking. Kedua kita ada chance juga untuk contribute ke lingkungan kita, ke community, ke society. Ketiga kita juga ada chance besar untuk grow sisi dari leadership skill kita. Jadi itu juga alasan yang saya temukan setelah saya join. Jadi saya ini sebenarnya kecebur duluan, baru belajar berenang. Gitu. Kalau teman-teman sekarang yang mungkin mau join JCI itu kan lebih banyak ya. Jadi guideline sudah sudah ada track recordnya sebelumnya gitu. Kalau saya dulu nyebur duluan. Jadi I swim first and then I learn how to swim. Jadi otodidak ya. Jadi pokoknya diceburin dulu, dari situ baru mengenal lebih JCI itu apa ya. Dari yang sebelumnya kumpul-kumpul jadi mengerti kayak dapat wow momennya. Kalau boleh tahu waktu itu wow momennya itu JCI itu pada saat kemana dulu nih, kalau boleh cerita? Kalau wow momennya JCI itu waktu pertama kali waktu ke ASPAC ya, jadi Asia Pacific Conference itu hampir dari seluruh dunia kumpul di satu negara. Dari situ kelihatan banget kalau JCI itu gede gitu, bukan cuma sekedar lokal di Indonesia, tapi karena di Asia juga besar, di dunia juga besar. Dari situ kelihatan banget kalau kita bisa kenalan, bisa bernetwork dengan teman-teman di luar negeri. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu waktu jadi vice presidennya PLP Greta. Itu mentor satu itu luar biasa. Walaupun lebih muda dari saya kan. Cuman dia yang bimbing gitu. Dia yang bimbing, yang ngembleng sampai akhirnya itu learn a lot from her. Itu yang kedua. Yang ketiga waktu sebagai kita berdua lah. Waktu kita berdua jadi saya itu vice presidennya dari PLP Ariel. Yang dimana waktu itu target utamanya adalah we have to grow the business side of JCI supaya bisnis collaboration-nya bisa muncul kan. Nah, jadi kan kita kan sambil keluarin project di speed dating. Jadi kepercayaannya dari PLP Ariel cukup besar ke kita waktu itu. Kita berdua kan. Kita kan duet EVP yang tahunnya PLP Ariel. Nah, terus momen yang ketiga waktu tahun lalu jadi local president. Itu yang benar-benar ngerubah sih. Maksudnya grow and everything itu berubah banget waktu last year jadi presiden. And it's a thing also di JCI. Bahwa kenapa kok presidensial itu cuma setahun? Kenapa? Karena kita harus creating legacy. Jadi waktunya pendek cuma setahun, tapi karena cuma setahun, you have to do your job. So it's gonna be hard. Ya. Cuman you have to remember also gitu loh. Waduh berat ya, tapi ingat ya cuma setahun. Setahun nggak kerasa tiba-tiba selesai. Sekarang aja kita udah bulan 5 gitu kan. Jadi itu yang sangat. Kalau yang pertama kalinya kalau nggak ada PLP Felix yang juga nggak mungkin join JCI gitu kan. Jadi yang nyeburin ke pertama kali situ PLP Felix. So I have to thank him. I have to thank the past presidents of JCI. Those are my moments in JCI. Wow. Ini banyak pertanyaan tiba-tiba nih. Padahal kita belum buka pertanyaan, tapi luar biasa ini antusias dari ini. Mungkin kita sambil santai diskusi nggak apa-apa ya, langsung mungkin pertanyaan. Mengingat IG Live ini kan juga nggak lama, 45 menit, jadi mungkin ini ada pertanyaan dari Budiono Lee. Apa pengalaman yang didapat selama ikut JCI? Mungkin IPP Ricky bisa share. Pengalaman knowledge based, experience based dari teman-teman yang lain itu yang paling berharga. Jadi sometimes network kita tuh bukan cuma dapat networknya. Jadi kayak misalnya kita ada rencana pengerjaan bisnis tertentu misalnya from the business side let's say itu ada teman yang kasih info kalau bisa jangan ngerjain dulu. For me itu it's a positive thing, it's a benefit gitu. Jadi kita kan nggak perlu harus nyebur dulu sama ngerasain salahnya, ngerasain kalahnya dulu baru akhirnya kita pivot lagi kan gitu. Jadi kita we can save time by having a lot of quality friends gitu kan yang maksudnya itu yang aku dapetin sih dari sisi bisnisnya. In terms of personal growth, karena banyak teman-teman di sini adalah majority adalah leaders. Basically JCI is an organization to create more and more leaders. Jadi karena banyak leaders, kita bisa belajar dari mereka gitu. Secara langsung on how to lead our own business and how to lead ourselves, gitu. How to grow ourselves juga. Jadi belajarnya bisa jadi bisa dibilang mentor-mentornya itu sesama member sendiri. Itu juga mentor-mentornya. Itu sih pengalaman yang saya dapat ya.
di JCI. So Sempat beneficial. nggak takut kayak pada saat ngelit itu sempat ada ketakutan gitu gimana? Ada nggak share pengalaman saya kayak waktu ngelit kan sempat juga ngelit tuh. Ada ketakutan nggak waktu itu? Gini, jadi di JCI itu kan kalau kita cerita sedikit ada namanya project director. Project director di mana kita tuh ngelit sebuah project. So most of us memang pernah jadi project director. Tapi yang pengalaman paling menegangkan, menakutkan waktu itu waktu ngelit tahun lalu jadi local president. Itu kan ngelit 200 lebih member yang mostly adalah pengusaha-pengusaha Surabaya, prominent Surabaya. Waktu itu during December, I was feeling like no, I cannot. Gitu. I'm not a leader type. I always put myself not in the leading position. Gitu kan. Selalu being the dependable follower. I was built that way. Cuman waktu itu PLP Greta yang bilang, you need to make your legacy. Okay, you need to make legacy. PLPR juga bilang hal yang sama. Kamu harus step up. Okay, you have to step up. You were also there to help me up. And waktu itu EVP juga Johnny. He's supporting me also. So with all those supports gitu kan, akhirnya I have my mindset itu shift from takut nggak bisa ngelit, takut tuh gagal ngelit, akhirnya saya jadi takut kalau saya nyesal karena jadi cuma setahun. Supaya nggak nyesal, I need to do my job gitu kan. So it changed me a lot. So, being the president benar-benar ngerubah sih gitu. Wow. Ini ada pertanyaan tadi soalnya disinggung tentang legacy. Jadi pas ini pertanyaan Nathaniel tadi sempat nanya nih, what is legacy to you? Legacy to me is like building a house. Memang kerjaan saya di bidang konstruksi sebelumnya. Jadi it's like building a house itu kan harus ada foundation-nya, we build the wall, we put on the roof, we do the finishing. So legacy is something that you can pass on to the next generation. Sama kayak organisasi. Ada past president build the foundation. Kita nge-build wall-nya, kita ngisi isinya, itu harus bisa di-pass on, terus. I have my own motto ya, during last year's gala dinnernya JCI, when everyone, I keep saying to myself, gitu. Jadi saya juga berusaha ngomong ke yang lain juga, gini, kalau ada yang tanya ke saya, what's your best year in JCI? I will always say next year. Meaning what? So it's not my year, the best year is not my year, it's gonna be the next year, and the next year, and the next year, and the next year. So jadi tiap orang pasti akan, jadi artinya organisasi kita growing, tumbuh terus. Dan yang lebih bagus adalah tahun berikutnya. Jadi nggak stop legasinya. Nggak stop di satu orang. Kita harus pass on. Really gitu. Wow, that's amazing. Terus kemudian kalau misalnya tadi talk about legacy juga, dan next year is to be the better year and best year. Next year is the best year. Berarti create leaders dong ya, create roadmap for leaders. Yes. So what do you think is what's next for you right now? What is next? What's next? Ya what's next kita memang tadi. What's next di JCI itu it's about building a foundation. We've done the foundation building. We've done the building of the house of JCI is Java ya. Tapi what's next is about passing the baton, passing the legacy to the next president and the next and the next. Nah, kita sendiri yang lama, yang past president kita harus jaga, kita harus guard, kita harus monitor juga, tentu mentoring. Tapi sama kayak gini, kita kalau legacy itu kan kita pengen pass on something, seperti kita pengen organisasi kita terus tumbuh, kita pengen juga perusahaan kita terus tumbuh, ya kan. Cuman so that we can pass it on to the next generation. Sama seperti kalau kita punya usaha kan juga kita pengennya bisa di pass on kan ke anak kita, ke cucu kita gitu kan. Gitu. Jadi what's next itu sih kalau tadi kan sempat nyinggung dikit masalah yang what's the benefit that I get from joining organization ya. Ada yang tanya-tanya gitu. Mungkin gini ya, kalau kita pengen dapat benefit in anything lah, in investing, misalnya kita mau stock property or let's say businesses, you need to invest something, right? Your money or what. Nah, kalau di JCI, when you want to get your benefit, the most benefit in an organization, you have to invest 3 things. Okay, you need to invest your time, your time. Okay, second, you need to invest your expertise. Jadi expertise-nya itu yang kita investasikan di situ, kemampuan kita di bidang apa, networking kita di mana, expertise. And the third, involvement. This is one of the most important part sometimes. Karena banyak orang yang ikut organisasi itu pasif. Itu pasif, habis gitu, kalau misalnya mereka itu pasif, mereka nggak akan dapat benefitnya. Jadi di organisasi kita harus aktif. Itu bisa terefleks juga di perusahaan. And company is another organization, right? Company is another organization. Jadi kalau kita di organisasi yang seperti JCI ini kita invest our time, expertise, and involvement, kita juga ngelakuin hal yang sama di perusahaan kita. Jadi ini tempat learning.
Itu benefit yang I believe that we can get by investing those three things. I see. Gitu. Saya mau nyinggung satu, soalnya kan banyak nih, kan tadi dibilang nyinggung untuk aktif, involvement, aktif ya kan, tapi kan banyak sih cerita kalau mereka kadang-kadang join organisasi, mereka tuh selalu bilang, aduh saya terlalu sibuk ya, terlalu banyak waktu, nggak punya waktu, maksudnya nggak ada waktu lagi, nggak banyak waktu untuk berorganisasi. Nah, bagaimana menyikapi dengan banyaknya alasan-alasan seperti itu, dan apa yang buat Habib Riki ini terus aktif berkontribusi dan tetap bisa nggak burn out dan bisa membagi waktu dengan keluarga, kerjaan, dan organisasi, ya kan? Mungkin kayak omongannya LP Joni ya, ada 4K kan, ada keluarga, kesehatan, kerjaan, sama komunitas gitu kan. 4 komunitas ini jangan dilupain nih. Salah satunya adalah organisasi ini. Misalnya gimana cara bagi waktu? How do you divide your time? I mean, it's lucky for us ya di JCI kita ada advisor, we have mentors dari luar negeri, ada yang dari Indonesia juga. I have one mentor. We have one mentor. His name is Marcus Ng dari JCI Singapore. I asked him one time. I asked him we call him advisor. Advisor, how do you divide your time? And he said to me, you don't divide your time. Okay, you manage your time. How you manage your time? He said to me like this. Simple rumusnya. Managing your time meaning managing your people. Managing people meaning it's like you have a PA, you have assistant, you have your employee, how to manage them, empower them. Bukan semuanya harus kita yang kerjain. Jadi benar-benar di delegate the task gitu kan. It's also about managing your partners loh. Maksudnya potential partners yang kita cari misalnya itu yang bisa nge-klop sama kita apa enggak. Misalnya mau kerja itu apakah dia bisa ngisi yang kita lacking off gitu kan. Misalnya I'm good in selling misalnya. Ada yang good in production, ada yang good in terms of finance. You can like collaborate and do something. Gitu, maksudnya. So managing your time is managing your people. It's a very deep message which I get from advisor Marcus and I put it inside. Wow, jadi melihat organisasi ini sebagai juga tempat kesempatan untuk belajar juga ya, menerapkannya juga maupun di kerjaan maupun di organisasi. Wow. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan yang menyerempet dan ini kurang lebih apa yang tadi bosan dijelaskan dari Jenis Karyadi. Ini bagus banget. What were the trade-off of becoming LP 2019? Any sacrifice you had to make or regret? Since gini ya, I've put my mind waktu Desember 2018 that I'm gonna be LP for 2019. Itu sempat gini kan, I keep putting inside, nggak mau nyesel, gitu kan. No regrets, gitu, no regrets. Okay, but in preparation itu I've said to my partners in business also gitu. Aku bilang, okay, 2019 I will become the local president. So I need you guys to take control of some, gitu kan. So itu trade-off-nya waktu itu. Jadi in terms of my family also, aku juga bilang sama istri, sama anak juga, this is my year to become the president. I need to lead. Sama kayak anak-anak ketua kelas misalnya gitu. I need to lead. Jadi the thing that I get ya, by sacrificing all those things, itu when I see a member, or JCI member, itu feeling inspired and willing to do the same. Contoh misalnya LP Joni, he take a huge responsibility loh. Di JCI kita ada kalung, ya we have chain, itu dipindah, itu a huge responsibility. Itu for me, proud about it, I feel happy. Member lain mau ngambil tugas, mau ngambil tanggung jawab untuk lead a project, makes me happy. It brings joy to me gitu loh. Berarti everyone wants to contribute to creating bigger and better impact. Gitu. I think that's the payoff that I get. Yeah. Sacrificing my time with my family and my work, but getting all those things. So, yeah. So no regrets last year. Wah, ini kayaknya kudu ada sesi khusus gimana how you can talk to your family. That's a big responsible. Tapi kalau dibahas di sini kayaknya lama. Ini ada pertanyaannya juga keren banget. What's the biggest thing you learn in GCI so far? The biggest thing. The biggest thing. Satu yang di learn so far. It's about leadership ya. Leadership.
Kayak aku tadi bilang di awal, dulunya itu I was built as a dependable follower. Okay, so this guy lead, I help him out. This guy lead, I help him out. This girl, I help him out. But then di JCI, we need to develop more and more leaders kan gitu. So it is the thing that I learned the most. Kalau misalnya kita harus nge-lead sometimes, karena it's like a battle gitu. Di mana-mana kayak perang. Jadi kita di perusahaan pun harus nge-lead kan anak buah kita. Kita harus nge-lead employee kita. Jadi itu yang aku pelajari paling banyak di JCI ya. Dan itu yang selama ini I'm trying to avoid gitu actually to lead, because I don't want to disappoint people. But turns out kalau kita do nothing, we will disappoint people. So by joining JCI and creating the leadership inside, sekarang tuh in my company also gitu, I try to implement what I get from JCI to my company. Gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya aku pelajari dari JCI, coba implementasikan di perusahaan, and it works, jalan gitu. Nah, kalau misalnya tadi Andy sempat bilang masalah pivotingnya bisnis ya, contoh. Kita ada bisnis dengan PLP Greta dan LP Johnny. During this time itu kan it's hard time for everyone. Tapi we managed to pivot within just 4 to 5 days ya. Jadi the idea was there. So bisa ngumpulin semua. PLP Greta punya idenya, LP Johnny bisa create the apps-nya. Apps itu kita idenya Sabtu, Selasa kita ngobrolin. Kamis itu keluar apps-nya, cuma kita trial, udah jalan sekarang, jalan ke ini minggu yang kedua ya. Itu our second week ya, our second week. Dan kita ada traction. Cuman kita nggak mikirin profit loh. Maksudnya bikin itu pun kita nggak mikirin profit. Kita mikirnya cuma sekedar nomor satu itu how to help out our employees so that they can get something out of this. How to help out all those people. Problem solving, kayak gitu. Jadi how to help out ibu-ibu yang ada di rumah yang pengen belanja sayuran segala macam, how to help out pedagang-pedagang sayur yang ada di pasar yang pasarnya mau ditutup lah, mereka nggak bisa jualan lagi lah gitu. How to help out. So the idea is to help. So actually it's something that we get also from JCI gitu kan. Jadi kita bisa implementasikan di bisnis juga gitu. Wow. Itu salah. Thank you IBP. Lagi, if you can turn back the time last year as the president, is there anything you think you could have done differently? Is there any that yes. you think you could have done better differently? I will try to make decision more. Jadi itu masih ada. I've learned it the whole year. Bahwa kadang-kadang tuh budaya sungkan ya. Budaya sungkan di Indonesia itu kan tinggi ya, kental banget. Jadi like feel unease gitu. Kalau misalnya ntar aku putusin, ntar ada yang kecewa segala macam gitu. Akhirnya kamu yang bantu putusin. My SG, Secretary General last year, Agus Iwanto, he was the one that keep on pushing me gitu. Jadi kita ini kayak gelas ketemu tutupnya gitu lah. He's a project guy, he knows everything gitu. Nah, it's like it's so bukan lucky ya, maksudnya it's a blessing gitu to have him on my side gitu as my Secretary General gitu. So he keep on pushing me on to make decisions gitu. So one thing I would like, if I can turn back, yeah, I will take more and more decisions. And maybe we can have more and more projects gitu kan. Ini dari Budionoli, dia ada tanya, mungkin tadi ada sedikit dijelasin tapi boleh dijawab lagi. Apa pengaruh JCI ke perkembangan usaha? Tadi kan sempat disinggung ada beberapa usaha kongsi bareng nih. Boleh pengaruh JCI ke perkembangan usaha apa ini? Perkembangan usaha, banyak partnership yang timbul dari JCI. Karena kita kan sering kumpul, sering ngobrol, sering we chat around, we discuss a lot of things. And then dari situ, punya ide bikin bisnis ini. Kenapa nggak kita kolaborasi bisnis bersama gitu kan? Jadi itu yang dari satu sisi, dari sisi kita punya banyak potential partners gitu kan. Terus juga dari sisi usahanya kita sendiri, I learn a lot also from JCI. Contoh gini, kita ada, ini one of the example ya. Kita ada namanya training di JCI called effective meetings. Jadi, nah, maksudnya tiap kali meeting we have to have agenda. Siapa notulennya, berapa lama waktunya, what are the agenda, and someone punya ide. Jangan langsung dibahas, masukin parking lot. It's simple, tapi kita nggak pernah lakuin itu. And when we do that, itu benar-benar efektif. Gitu. Jadi misalnya kita benar-benar ngelimit waktunya kita, agendanya. Karena banyak orang yang bilang, ya itu kan ada semua di sini, ada semua di buku ini, di buku ini. Tapi kita nggak pernah jalanin gitu.
But in JCI, when you do a training, you need to do it gitu. Benar-benar kamu harus do. Bukan cuma sekedar yang materinya nanti bisa saya lihat ya, belum tentu dilakuin kan. Tapi kalau di JCI, di training-training JCI, kita harus lakukan benar-benar. Dan itu nempel kita coba, kita aplikasikan. Jadi banyak sih, maksudnya banyak hal yang bisa kita implementasikan di usahanya kita untuk supaya kita bisa grow besar. Dan satunya selain tambah partner ya, partner otomatis, terus sistematis dari sisinya kita ngatur perusahaan. Berarti misalnya kita ada biasa namanya itu ada project director di JCI. And do also my company, karena ada project baru nih. Kayak kemarin waktu ada COVID gini, yang kita satu project namanya tukang kita, satu side business namanya tukang kita untuk renovation. Oke, ini kita harus nyiapin APD untuk itu. Jadi alat pelindung dirinya untuk tukangnya, supaya tukangnya terproteksi, yang punya rumah juga terproteksi. Jadi yang punya rumah nggak ragu untuk masukin tukangnya untuk kerja di dalam rumahnya dia, gitu kan. So who's gonna be the project director untuk nyiapin APD-nya ini. Nah, kita setting satu project director gitu. It's JCI thing, I implement in my own company gitu, and it works. Wow, amazing ya. Dan ini lanjut sedikit, ini juga ada pertanyaan yang menyinggung tadi, yang sudah dijelasin tadi di atas. Ini Mario Ardianto sempat tanya juga, bagi waktunya di JCI dan kerjaan tuh gimana ya? Terus apakah usaha itu sudah autopilot, punya sistem yang bagus, dan ada manajer masing-masing divisi? Mungkin tadi seperti project director tadi ya. Managing team, managing time, managing team, managing people. Managing your people. Karena kadang-kadang gini, kalau kita melihat, kalau kita sebenarnya turun, semua masalahnya beres. Kadang-kadang kita nggak mau ngasih ke orang, karena takutnya ntar dia ngelakuin kesalahan, dia ngelakuin itu. Kita nggak empower them to do better, gitu, to improve themselves. But what I found gini, waktu itu kan aku nggak pengen kehilangan waktu di JCI. Jadi mau nggak mau aku harus punya namanya asisten. Asistenku harus dibikin ngerti, harus dibikin ngerti tentang sebuah project ini gimana supaya jalan gitu. Jadi ilmu yang aku punyain, aku share semua gitu. Jadi my personal PA yang sekarang jadi di head di PIC of namanya project tukang kita itu, the renovation project, dia dari jurusan hubungan internasional. Dia bahkan nggak ngerti sama sekali mengenai bangunan. Jadi kita kayak ada crash course gitu mengenai how to do maksudnya renovasi yang benar, pekerjaan yang benar, pertukangan yang benar itu gimana gitu. Jadi semua ilmu yang aku punya, pengalaman yang aku punya, aku share semua ke dia. Karena dia yang harus ngelit di situ. Karena kalau enggak, aku yang harus turun lagi, I will lose my time with JCI. I want to lose it, gitu kan. Jadi akhirnya dipaksa untuk ke situ sih sebenarnya. By managing people juga, gitu. Then I can manage my time. Jadi tanpa sengaja di JCI itu belajar as a leader for ourselves, leader for our organization, leader also for our business. So we can manage more. Wah, bagus nih. Jadi teman-teman yang di sini sedikit promosi, gabung JCI, nggak sia-sia. Di sini kalian bisa belajar untuk kalian lebih managing time, which is itu bisa dioleskan untuk managing people in your business, in your life, in organization. Jadi di sini kalian dilatih untuk jadi leader yang luar biasa. Wow, dapat jadi JCI ternyata amazing ya. Wow, benar-benar menginspirasi. Dapatnya dari JCI ya. Jadi for my own business kerasa juga sih growth-nya. Traction-nya juga, terus secara bisnis itu harus kita mulai starting point sampai sekarangnya itu growth-nya seperti apa itu juga ya aku berusaha implement gitu yang aku dapetin itu. Jadi kayak satu kerjaan ini yang kalau minggu dikit ya, itu kan pivotnya kita dari sisi construction, kita pivoting ke renovation ini kan, home renovation. Sebelumnya itu nggak ada kontraktor yang mau ngerjain karena it's a hassle gitu loh. It's really a hassle lah. Maksudnya urusannya kecil gitu, tapi uangnya juga nggak besar gitu kan. Kartu kerjanya kecil, time frame-nya tuh sedikit gitu. Cuman nilai proyek juga nggak besar, ngatur orang juga, ngatur tukang juga. Dan aku perlu ngingetin, di JCI kita kalau bikin project itu harus lean. Gokil banyak orang yang ini tugasnya apa, tapi kalau bisa selin mungkin. So project bisa, we can do more and more projects gitu kan. So I was trained that way. Jadi akhirnya di yang perusahaan baru ini kita cuma ada orang tuh 5. Kita cuma ada orang 5, dan kita traction-nya cukup lumayan ternyata. Cukup lumayan gitu. Dengan bisnis yang lean, orangnya sedikit, tapi project bisa jalan, bisa running gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kelvin ini. EVP untuk individual. Apa dukanya ikut JCI? Dukanya ikut JCI ya. Waduh, kalau dukanya banyak sukanya sih ya ikut JCI itu ya. Banyak sukanya, beneran. Banyak sukanya. Kalau ngomong dukanya mungkin bukan ngomong duka ya.
why nggak dulunya gitu loh, ngikut ada duluan gitu loh maksudnya. Karena nggak ada sih menurut saya, nggak ada duganya. Soalnya waktu itu joinnya, waktu itu udah usianya kita udah, maksudnya kan soalnya JCI sendiri kan Junior Chambers International from 18 until 40, right? Nah, mungkin dukanya lebih di situ ya. Kenapa nggak join dari awal-awal gitu ya? Ya, karena belum ada juga waktu itu mungkin ya. Nice. Ini ada pertanyaan dari tompras.id. Boleh dijelaskan sedikit mengenai tujuan utama dari grup JCI ini? Is it a social organization kayak charity or specially for networking purpose? Nah, ini boleh diulang lagi nih. Nah, kita adalah organisasi NGO, non-government organization under United Nations, affiliated to United Nations. We are the biggest youth leadership development organization di dunia. Kita punya 4 chance of opportunity di mana kita bisa contribute, di mana kita bisa berkarya. Jadi kita ada international, ada business side, we have social side, sama personal development. Jadi kita harus di JCI di 4 pilar ini, kita kemarin 4 pilar ini itu harus selalu ada project atau contribution ke 4 pilar ini. Jadi nggak bisa salah satu, ya. Semuanya harus ada, karena di situ itu. Jadi JCI bukan hanya sekedar sosial, bukan hanya sekedar grow your business only, tapi maksudnya gini, kalau kita bisa grow business kita, berarti harus ingat juga untuk give back, gitu kan. Bukan cuma sosial terus sosial tuh berarti kita kan keluar uang terus, ada batasnya juga gitu. Nah gitu. Jadi di JCI kita di 4 pilar tuh kita harus selalu berkontribusi dan bisa berkarya gitu. Nah kalau untuk jargonnya yang sekarang lagi kita usung itu about sustainability. Jadi sustainable development growth. Sustainability meanings bisa muter ya. Gitu. Jadi kita grow secara bisnis, berkesinambungan. Bisnisnya kita grow, ada kelebihan bisa untuk sosial, sosialnya bisa ada impact. Social impact itu bring us as a person untuk elevate more, untuk tambah gede lagi, untuk grow lagi gitu kan. Plus ada person lagi di JCI ada international relation, karena kita ada di seluruh dunia. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman kita yang di luar negeri gitu. Itu JCI. Jadi kita bukan social charity aja dan kita bukan networking purpose aja, tapi kita engaging leader through our 4 pillars itu ya, dan dengan keseluruhannya untuk 4 pilar tadi. Thank you IPP. Ini ada yang tanya cara join JCI gimana? In short, JCI we are developing leaders for a changing world. Itu JCI. That's awesome. Ini ada yang tanya JCI cara joinnya gimana? Domisili Jogja. Boleh Dropbox boleh di box di link bio. Udah thank you dikasihin dari Ethan. Oke, kita lagi tanya lagi ada pertanyaan atau enggak nih? Oh, kalau saya ada pertanyaan ini. Oke. Boleh nggak share kehidupan seorang Ricky sebelum JCI, sebelum ikut JCI dan sesudah ikut JCI? What's the difference? Perbedaannya? What's the difference? One thing for sure ya, waktu join JCI itu akhirnya lebih nyari what's my why. Kayak last 2 years ago, 2018, salah satu member namanya Fanny, she asked me gitu, what's your why? Dulu tuh nggak pernah kepikir gitu loh, what's my why? Pokoknya jalanin aja gitu. And so that's something that's very fundamental and important gitu. What's your why in this? So itu kayak deep gitu loh. Maksudnya setelah dari after I join organization itu kayak oh iya ya, dari ngelakuin apapun tuh kita mesti punya why, mesti ada alasannya, mesti ada tujuan atau value-nya gitu. Jadi dulunya itu pokoknya jalan lah. Ntar ya we'll see what comes around gitu loh. Tapi setelah di JCI kita kayak I need to know gitu loh, my why itu apa sebelum kita move on to the next step gitu. Jadi itu yang bikin perbedaan sebelum dan sesudah ikut organisasi JCI ya. Nah, kalau boleh tambahin, kalau setelah terlibat aktif, nggak cuma join nih, kan ini kan JCI, mungkin kita ngikutin as a member, kita cuma ngikutin aja program apa-apa. Tapi kalau kita yang step up to the board, to the local board of director, kita step up, what's the difference lagi? Selain itu apa difference-nya pada saat lebih aktif? Gini, berarti kita kalau aktif itu kan berarti ada hubungan juga sama, berarti kalau kita bernetwork kan, kita bernetwork dengan teman-teman kita gitu kan, dengan sesama member juga gitu loh. Banyak orang tuh yang diajari gini, kalau kita tuh kalau mau do something itu supaya orang ada benefitnya balik ke kita. Ini kata-katanya kayak gini contohnya.
most of our taught that we should network to get something out of people. We are conditioned to be on the lookout for people who can benefit us. Itu kan berarti kita. Di JCI, it's about giving first gitu loh. So the main goal of being active networking is to be able to be visible and well known to others, as someone who can help others. Jadi kita ini akan selalu ready untuk membantu orang lain terus, gitu. Nah di JCI that's the essence. The essence of JCI is about giving first. Bukan berarti mau masuk aku dapatnya apa ya? Mau masuk aku dapatnya ini, aku akan dapat ini. Oke, semua orang bakal banyak mikir itu kan yang dikejar orang-orang. Iya, begitu. Kamu tahu what JCI is, you need to give first loh. You need to give out first. Analogi sini saya sampaikan terus. Saya selalu bilang kita kayak potluck party. When everyone gives around the table, when everyone gives, eventually everyone will get. Bayangin kalau kita potluck party, semua ngasih makan. Pulang kita pasti bungkus sesuatu. Basically it's like that. When everyone gives, eventually everyone will get. Gitu. Wow. Ini ada satu pertanyaan dari Andre lagi. What's your why? Can you share your why? My why. Okay. My why itu waktu itu ngeliat gini loh. Addictive ya. Maksudnya what's my why in join JCI? Alone I can do so much, but together we can do great things. That's my why. Gitu. Yeah. And kita akhirnya come to slogan lah. I have my own slogan ya. I have my slogan, which is the C2E. So my slogan is collaborate to elevate. Meaning that when everyone collaborate, when everyone contributed, so we can always elevate. Kita bakal naik level bersama-sama. Wow. I like that kind of analogy. Yeah, that's really amazing. Kalau gitu mungkin untuk mengakhiri ada satu message penting apa IPP? Satu kata penting apa untuk message untuk kita mungkin? Mungkin gini, saya kasih pesan aja, use this opportunity for organization to the fullest ya. Karena this organization is already there, the pavement, the foundation is already there, the past person sudah nyiapin juga foundationnya, use it to the fullest for everyone, so that can give a positive impact to our society. Itu pesan dari saya. Itu. Ingat guys, itu pesannya. So, be impactful tetap selalu. Thank you semuanya yang sudah hadir di IG Live. Sama thank you IPP, Niki Basian for being a speaker for today. Terima kasih. Oke, adios amigos. Ciao. Bye-bye. Vamos.